Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you? I hope you always healthy and always happy. So today we are going to continue our lesson. Kita akan masuk ke chapter 4. Our chapter 4 is about poem atau puisi. Nah, yang akan dibahas di video kali ini adalah the first poem and poetry, the definition poem and poetry, and then the second is elements of poem, yaitu the structure of poem. And then the third is figurative language, yaitu definition dan example yang ada di figurative language tersebut. The first, poem and poetry. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian mengenal itu puisi. Nah, tapi poem dan poetry memiliki arti yang berbeda. Poem is a piece of writing in which words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and image and ideas they suggest. Sedangkan poetry is poems in general as a form literature. Ada juga yang mengatakan kalau poem itu puisi, sedangkan poetry itu sajak. Nah, kalau di bahasa Inggris, poem is general term atau puisi secara umum. Poetry is general term atau puisi secara umum. Sedangkan poem adalah specific term, yaitu menyebutkan hasil karyanya yang spesifik dari mulai judul dan pengarangnya. Example, my brother loves poetry and his favorite poems is Dark in the Wood by Robert Frost. So artinya ayahku suka puisi. Nah, itu kan poetry. Sedangkan puisi favoritnya adalah Dark in the Wood by dari Robert Frost. Nah, jadi judulnya itu menggunakan, kalau kalian mau menyebutkan dengan judulnya, dengan hasil karyanya, itu adalah poems. Tapi kalau cuman I like poetry, berarti cuman suka puisi, tapi nggak tahu puisinya puisi yang mana, puisi yang punya siapa. Nah, kayak gitu. Next, elements of poem atau bagian-bagian yang ada di poem atau puisi. Yang pertama, rhythm. Rhythm is literally device that demonstrate the long and short pattern, so stresses and unstressed syllable, particularly in first form. Jadi rhythm itu adalah irama dalam satu kata yang dimana ada beberapa kata dalam puisi itu harus ditekan bacanya atau sama sekali bacanya biasa aja. Nah, yang kedua adalah rhyme scheme, yaitu is the pattern of rhyme that comes at the end of each verse or line poem. Kita lihat contohnya. Ini contoh rhyme scheme itu di mana biasanya kan kalau di puisi bahasa Indonesia ada kayak aturannya harus A, B, A, B. Nah, di bahasa Inggris aturan itu bebas, boleh A, B, A, B, boleh A, B, C, B. Contohnya kita baca. Roses are red, violets are blue. I'm out of my head with thinking of you. Nah, persamaannya roses are red dengan I'm out of my head, sama-sama red head. Yang kedua, violets are blue with thinking of you. Beda nih, bukan belakangnya kayak tadi kan D dengan D. Kalau ini blue dengan you, berarti sama-sama pronounce-nya you dengan you. Nah, bisa juga seperti itu. Contoh kedua, here in your arms is where I belong. The beating of your heart is like a beautiful song. Di sini beda A, B, C, B formatnya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau di bahasa Inggris itu bebas buat puisinya mau A, B, A, B, mau A, B, C, B kayak gini juga boleh. Nah, so elemen selanjutnya adalah imagery atau perumpamaan. Nah, perumpamaan di sini contohnya I say it from the bottom of my heart. Aku mengatakan itu tulus dari dalam hati aku. Nah, itu kan berarti melebih-lebihkan. Nah, biasanya kan puisi memang seperti itu, selalu melebih-lebihkan satu hal supaya terlihat lebih indah. Yang keempat ada form, is the number of lines in one stanza. Form itu adalah banyaknya atau jumlah satu baris dalam satu bait. Nah, ada yang pertama ada couplet, yaitu terdiri dari dua lines atau dua baris. Jadi kalau misalnya kalian mau buat poem yang cuma hanya dua baris, itu disebutnya couplet. Yang kedua ada triplet, yaitu tiga baris. Yang keempat ada quatrain, yaitu four lines, ada 4 baris. Yang terakhir ada quintet atau 5 lines, 5 baris. So next is figurative language atau bahasa kiasan, atau kalian lebih kenalnya itu dengan kata majas di bahasa Indonesia. Yang pertama adalah hyperbole atau hiperbola. When a writer exaggerates something, ketika penulis melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, example, I think my head is going to explode. Aku rasa kepalaku akan pecah nih. Kan kalau dalam logikanya nggak mungkin, tapi itu kita melebih-lebihkan rasa
yang lagi dirasakan gitu. Yang kedua, I can't go out with you right now. I've got mountains of laundry waiting at home. Aku nggak bisa pergi sama kamu sekarang. Aku punya segunung cucian di rumah yang menunggu. Nah, kan maksud di sini adalah perumpamaan cucian yang sangat banyak banget. Jadi diperumpamakan seperti gunung gitu. Yang kedua ada personification. When something non-human is given human-like qualities. Ketika sesuatu yang tidak manusiawi tapi diumpamakan seperti manusiawi gitu. I hear that sound. I hear the sound of the sea. Aku mendengar suara lautan. Yang kedua, I see the sun smile to me. Aku melihat matahari tersenyum kepadaku. Kan itu kiasan gitu, seperti kayak umpamaan lagi bahagia gitu. Bisa juga I see the sun smile to me gitu. Kayak lihat sepertinya kayak matahari tersenyum ke aku gitu karena saking bahagianya. Bisa juga seperti itu, like that. Okay, next is metaphor atau comparison between two things. They don't necessarily have to be alike but make a link in the reader's mind. Jadi metafor ini digunakan ketika kalian mau membandingkan dua hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak make sense, tapi itu masuk akal di logika atau pikiran pembaca. Example, Tom's eyes were ice. Mata Tom itu kayak ice kalau misalnya diartikan satu persatu, tapi maknanya adalah tatapan mata Tom itu dingin seperti ice. Next, my teacher is a dragon. It's not me, okay? My teacher is a dragon. Jadi guruku itu seperti naga. Maksudnya mungkin aja bisa di kelas tuh galak atau mungkin tukang marah gitu. Bisa juga diumpamakan seperti itu. Next, my kids' room is a disaster area. Ruangan anakku itu seperti bencana, area bencana. Jadi maksudnya itu bukan ada bencana di ruangan itu, tapi seperti berantakan, mainan di mana-mana, baju di mana-mana. It's like a disaster area. Okay, next is similar. Similar is a direct comparison between two things using like or as. Jadi membandingkan dua hal juga, tapi menggunakan kata penghubung as. I believe your future is as bright as the sunlight. Aku percaya masa depan kamu itu bersinar seperti cahaya matahari. Next ada my cousin swims like a dolphin. Keponakanku berenang seperti lumba-lumba. Bisa juga seperti itu. Maksudnya gerakannya seperti lumba-lumba. Di sini ada contoh poem yang dibuat dari William Henry Davies. Kita baca. A butterfly dead on a rough hard rock. Happy can lie, friendless and all alone. On this unsweetened stone, no let my bed be hard. No care take I'll make my joy like this small butterfly, whose happy heart has a power to make a stone a flower. Nah, kalian tahu nggak maknanya apa? Nah, tugas dari Miss adalah kalian cari tahu makna dari puisi A Butterfly ini itu apa, lalu kalian tulis di aplikasi sekolah.id. Kalian langsung aja tulis, Miss, maksud dari makna puisi ini adalah ini. Nah, tugas dari Miss adalah you have to make a summary from this video and then after that write down atau answer the question, yaitu makna apa sih yang ada di puisi Butterfly itu. Okay, class, thanks for your attention, thanks for watching me. If you have a question, please contact me in WhatsApp. So see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.